warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nuril asrar wassiril asrar wa tiryakil aghyar wa min babil yasar sayyiduna wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alil adhar washabil akhyar adana ni'mallahi wa ifdali. Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, pimpinan pondok Panti Al-Jami Anugrah beserta seluruh pengurus-pengurus dan pengasuh-pengasuhnya. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan mereka dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin. Dan didekatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati Ketua HMS beserta seluruh kepanitiaan yang alhamdulillah hadir pada hari yang penuh dengan barakah ini. Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ayo-ayo, pemuda, pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Rabbul Jalala, Rabbul Izzati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita syafaat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Nah, apa rahmat Allah yang sangat besar? Tahu, ada yang tahu? Ada? Apa ada? Nelpon. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, rahmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar. Namun apa rahmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa anugerah Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat, anugerah, syafaat Allah yang sangat besar adalah bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, bukan sedekah, bukan syariat, bukan Islam, tetapi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat adanya beliau, saya dan kalian bisa mengenal semua yang saya katakan tadi. Bisa mengenal Islam, bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal hadis, bisa mengenal akidah, bisa mengenal syariat Islam, bisa mengenal sunnah-sunnahnya yang mana Allah katakan dalam Al-Quranul Karim. Qul li fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, maka dengan rahmat dan karunia tersebut falyafrahu, bergembiralah, bersenanglah. Dengan apa? Dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam tafsir Al-Imam Bagawi, Ibnu Jarir At-Tabari beserta imam-imam yang lain menafsirkan bahwasanya fadlullah di dalam ayat tersebut adalah ilmu, sedangkan Sayyidina Abbas menafsirkan bahwasanya fadlullah di dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Maka dengan adanya karunia yaitu ilmu dan Al-Quran, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan adanya karunia dan rahmat serta anugerah Allah, falyafrahu, bergembiralah kita, bersenanglah kita dengan adanya rahmat dan karunia tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini
sangat beruntung sekali menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Ibnu Hajar Asqalaini itu di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan mengatakan bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu iri kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka iri kepada kita? Kata Nabi Adam alaihissalam, ada empat perkara yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tetapi tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika saya mau berbuat tobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, harus di kota Mekah saja biar harus diterima tobatnya. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad tidak harus di kota Mekah, saudara-saudari sekalian. Betul. Mau dimanapun kita bertobat, dari Bengkulu, dari Bengkulu Selatan, dari Mogomogo, dari Kaur, diterima tobatnya. Kalau kita bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan umatnya Nabi Adam alaihissalam harus di kota Mekah saja, dan itu pun harus mengucapkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam ini, ketika saya berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, karena Allah murka, Allah pisahkan saya dengan Siti Hawa, katanya, selama ratusan tahun. Nah, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mau berbuat salah sebesar apapun, mau berbuat dosa sebesar apapun kepada Allah, tidak Allah pisahkan, masih tetap bersamakan dengan istri dan suami, anak dengan adik, nenek dan datuk dan lain-lainnya. Masih Allah bersamakan. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Adam alaihissalam mau berbuat salah, berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah telanjangkan mereka pada saat itu. Itu kata Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita terbalik, saudara-saudari hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita terbalik. Ketika kita melaksanakan, jangankan kita berbuat salah, berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, berbuat salah dan berbuat dosa dalam keadaan telanjang pun masih Allah tutupkan auratnya, betul? Masih Allah beri pakaian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam ini, ketika saya berbuat salah, berbuat dosa di surga, satu kesalahan memakan buah huldi, Allah keluarkan saya ke dunia. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad kebalik, mereka berbuat salah, berbuat dosa, bermaksiat seumur hidupnya, ketika menjelang wafatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tobatnya diampuni oleh Allah, dan ketika dia berbuat salah dan berbuat dosa di dunia tersebut, selama perilakunya di dunia, selama masa hidupnya, tetapi ketika dia menjelang wafat memohon ampun kepada Allah, Allah masukkan ke surga. Terbalik, sedangkan Nabi Adam mau berbuat salah, berbuat dosa di surga, Allah lempar ke dunia. Sedangkan kita berbuat salah di dunia, jika tobat kita diampuni, Allah letakkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ibu-ibu, kami mohon izin di sini merepotkah, betul kata protokol tadi, kami datang sini untuk intinya untuk menjalin silaturahim. Nah, apa kata Allah? Ittaqullah warsilu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan zalinlah silaturahim. Nah, ini yang kami bisa laksanakan. Ini yang kami bisa laksanakan untuk menjalankan suatu kegiatan kampus di UNPAS Bengkulu. Alhamdulillah, dah hadir kalau mengenai muka-muka. Jadi hadirin wal hadirat, apa yang saya sampaikan? Sebetulnya perut dah lapar, mulut dah haus, kalau ngantuk kalau. Sedikit untuk memotivasi diri kita masing-masing dan kepada khususnya untuk adik-adik sekalian.
kita isi, kita mungkin kan kalau saya isi tentang puasa materi kan, kalau bosan polo kembali nak ke berapa? 15, 16, 17. Alhamdulillah. Jadi yang saya isi tema pada sore ini, pemuda-pemudi itu harapan bangsa. Jadi betul kata Nabi, subhanul yaum rijalul ghad, kata itu. Pemuda-pemudi itu ada pemuda-pemudi zaman sekarang, masa kini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi itu kalau pemuda-pemudinya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, paham agama, paham dengan syariat Islam, orang yang baik, maka kampung-kampung kita, desa-desa kelak, masyarakat kita kelak yang akan datang akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau pemuda-pemudinya penongkrong, santai-santai saja, main judi, main slot, main Free Fire, TikTokan, main IG, Facebookan terus, santai-santai mereka terlalai oleh karena itu, maka besok-besok Indonesia, bangsa kita, kampung-kampung kita akan dipegang oleh orang-orang yang jahat. Betul? Jadi adik-adik, kata Nabi itu, jadilah orang yang berilmu mumpung masih muda, mumpung masih mobilitas masih tinggi, kecerdasan intelektual masih membara, masih semangat, usia masih muda. Jadilah orang yang berilmu. Kun aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Di dalam syair itu apa? Di dunia hendaklah dengan ilmu. Apa? Di dunia kalau ingin hidup bahagia di dunia hendaklah dengan ilmu, dan di akhirat hendaklah dengan ilmu juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, kun muta'alliman, kata Nabi. Jadilah engkau penuntut ilmu. Penuntut ilmu, pencari ilmu, santri. Jadilah engkau santri, kata Nabi Muhammad SAW. Dulu ada sebuah kisah, apa kita harus berada di majelis, apa kita harus nak santri, apa kita nak berilmu. Dulu ada orang dua beradik, berarti ada kakak, ada adik. Nah, mereka berdua ini kerjanya ke sawah kebun, dusun sawah kebun, di desa, di dusun. Nah, lah tamat sekolah, lah tamat SMA, adiknya nih menong, dia memikirkan kawan-kawan lah kuliah galau, lah masuk pesantren galau, lah jauh galau, tidak ada kawan lagi. Jadi dia ngobrol sama abangnya, bang, mana lah aku nih, nak mana tujuan masa depan aku nih kalau cah ini lah, kebun sawah, itu kan? Dah lah, aku dah masuk santri, katanya rombongan kawan-kawanku kemarin lah masuk santri galau, lah kuliah galau, lah merantau galau ke Jawa. Sama no kalau aku masuk santri, jawab katanya, ngapa kau udah masuk santri, langsung beribadah saja kepada Allah, selesai. Kan tujuan santri itu kan untuk beribadah kepada Allah, kan betul kan? Nah, temenong lagi tidak disuruh oleh abang tadi untuk masuk santri, namun dipaksakan. Besoknya langsung pergi dia ke pesantren, sehingga abang tadi tidak dikabari lagi. Dia sudah di pesantren baru ditelepon, bang aku tadi pesantren katanya. No, kabar nih banyak. Jadi mengikuti peraturan itu bang. Tapi cuma abang lah, ibunya meninggal, bapaknya sudah meninggal. Cuma dua beradik. Adiknya tadi pergi dia merantau ke Jawa, masuk pesantren. Nah lah ke beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, lah tamat kitab satu kitab. Berapa kitab? Abang tadi pergi ke sawah, dia tadi 1 tahun. Pergi ke sawah, ada berkata di pinggir siring. Seinjak berkata itu, karena abang tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak santri lagi, tidak sekolah lagi, langsung beribadah kepada Allah. Ketika diajak di dusun, dia pergi ke sawah, belum sampai ke sawah, dia terijak berkata, tahu dengan kata kodok, tahu dengan kodok. Terinjak satu ekor berkata di tengah-tengah sawah, di siring.
Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu, katanya. Saya ini telah membunuh satu ekor makhlukmu, ya Allah. Ah, dia berharap itu seolah-olah tidak diterima tobatnya tadi, mohon ampunnya tadi, dikalungkan kata itu, dikalungkan ke leher sehingga dibawa beribadah sampai setahun 2 tahun belum tidak lepas itu berkata di leher tadi. Karena apa? Karena sebagai permohonan ampun dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dia tadi dah balik di pesantren, dah 3 tahun, 4 tahun dia tadi. Dah paham dengan fikih, dah paham dengan ilmu. Ayo. Lah balik, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, langsung keperluan, lah tinggi itu. Apa bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu malah pada di sekolah semuanya. Lah aku lah 3 tahun nih katanya aku itu bunuh bekata, tapi satu ekor bekata. Ini saking kata anak abang kau nih menjadi beribadah kepada Allah, saya kalungkan nih. Oh kata adiknya di kita pikir itu haram bekata itu begini ibadah dibawa ke ibadah. Sedangkan kakak abang tadi lah bertahun-tahun nih kalau kata dari itu kalau jadi pemuda-pemudi langsung beribadah, tidak sekolah lagi, tidak kuliah lagi, tidak santri lagi. Nah itu betapa pentingnya menuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa menjadi orang berilmu, tidak bisa menjadi orang penuntut ilmu, jadilah orang pendengar ilmu, pendengar nasihat ulama, pendengar nasihat-nasihat guru kita, pendengar nasihat-nasihat pengasuh kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jadilah kun muhibban, jadilah pecinta ulama, pecinta ustaz, pecinta kiai, pecinta orang-orang yang mengajari kita, pecinta guru-guru kita. Sebab fa'lam annal ustaz fatihun wa muallimun wa musahil. Kita harus cinta kepada guru karena guru itu adalah sosok yang membuka dari ilmu yang tertutup serta mengajarkan dan mempermudah dari ilmu-ilmu yang sulit. Itu kun muhibban, jadilah pecinta ulama. Di sini apalagi kalau kita sudah cinta ulama pasti cinta Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta Nabi Muhammad pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cinta kalau dengan ulama? Hah? Amin. Ayo yang ada cinta dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kita bersalawat pula ya. Kalau kata Imam Mana itu bersalawat pula kalau cintanya dengan Nabi Muhammad. Ayo. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo terus. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin muqtahimi likulli hawl. Apa? Yang lain, Bang. Yang lain. Salatullah. Salatullah. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa
Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebenarnya ini Bu, kami ini lagi belajar sebetulnya, bukan mengajari, bukan. Belajar untuk mengorganisasikan organisasi kegiatan kampus. Besok baru semester 2 kalau kami ini. Nah, jadi kita saling doakan, dan kepada ibu-ibu, kakak-kakak mohon bimbingannya. Kami masih dalam keadaan belajar, dan yang inti dari segala pokok yang saya katakan tadi kepada adik-adik sekalian, jadilah orang yang berilmu. Karena kenapa? Karena pemuda-pemudi itu adalah jadi harapan bangsa dan harapan kampung-kampung kita di masa yang akan datang. Jadi akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya